Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ilzamul Haki dengan NIM 191065206. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan ujian tengah semester saya dengan mata kuliah Perancangan Keamanan Sistem dan Jaringan. Mari kita mulai. Untuk soal yang pertama, soalnya adalah apa dan seberapa pentingnya faktor infrastruktur jaringan. Nah, menurut saya faktor infrastruktur jaringan sangatlah penting karena menjaga keamanan jaringan adalah bentuk usaha untuk melindungi data yang dikirim melalui berbagai perangkat di jaringan perusahaan. Menjaga keamanan jaringan juga bertujuan untuk memastikan bahwa semua informasi tidak disalahgunakan fungsinya. Tugas keamanan jaringan adalah untuk melindungi infrastruktur IT dari semua jenis serangan cyber yang merugikan. Nah, keamanan jaringan yang tepat tidak hanya memastikan keamanan, tetapi juga membantu dalam mengenali ancaman baru sebelum serangan menyusup ke jaringan dan membahayakan aset penting bisnis Anda, yaitu data. Untuk soal yang kedua, Bapak Triawan sudah menyiapkan skrip Python yang mengenai ciphertext yang harus saya dan teman-teman coba dan direview menggunakan plain text nama kami masing-masing. Nah, contoh teksnya, skripnya seperti berikut. Seperti ini. Saya akan bacakan dari Word-nya ya. Di sini pertama-tama kita import NumPy. NumPy itu adalah numeric Python. Kita panggil fungsinya, kemudian didefinisikan ke SA menggunakan list dengan range 0 sampai 256. Lah, maksudnya ini apa? Ini merupakan jumlah dari kode ASCII. Kemudian dilakukan perulangan untuk mengkonversi menjadi kode ASCII. Nah, berikutnya mendefinisikan PRGA. Ini perulangan untuk string key yang akan dikonversi nanti. Saya menggunakan kode ASCII. Setelah dilakukan perulangan akan jadi kunci yang baru. Nah, string key-nya di sini saya menggunakan sama seperti punya Bapak Triawan, yaitu 3ENAB. Maaf. Kemudian setelah deklarasinya selesai semua, kita masukkan inputan, masukkan plain text. Kemudian plain text-nya di sini di MSG ini diberi ruang untuk kita memasukkan plain text-nya. Kemudian diproses seperti ini. Nah, setelah melakukan proses ini, kemudian akan dikonversi data plain text menjadi kode ASCII terlebih dahulu. Nah, setelah itu proses cipher ada di sini, yaitu numeric message-nya dioperasikan menggunakan operator extraordinary dengan key stream-nya. Setelah itu, maka format hexadecimalnya akan muncul. Dan kemudian hasil enkripsi dari ciphertext-nya akan muncul juga. Nah, baru saja itu proses enkripsinya. Kemudian ini adalah proses dekripsinya. Tidak jauh berbeda karena proses enkripsi sendiri merupakan kebalikan dari proses dekripsi. Di sini ada message, yaitu untuk memanggil data proses ciphertext tadi. Kemudian dilakukan proses kembali, melakukan proses konversi data kembali dari data ciphertext menjadi ke data ASCII. Sama menggunakan operator XOR di sini.
kemudian dikonversi menjadi cipher heksadesimal, kemudian didecrypt kembali, maka akan kembali lagi menjadi data plain text. Nah, ini hasil program ciphertext yang telah di-run. Kita coba dulu ya. Saya run. Agak memakan waktu. Loh, sebentar. Maaf ada kesalahan teknis tadi. Baik, saya lanjutkan. Nah, ini kan sudah saya run. Di sini tertulis kunci yang sudah kita tetapkan tadi, yaitu 3E NAB kecil semua. Kemudian kunci string key ini dikonversi menjadi kode ASCII. Nah, di sini sudah muncul kode ASCII desimalnya. 5101101097 dan 98. Dan sebenarnya ini bisa kita konversikan manual berdasarkan tabel berikut. Tadi kan kode 51. Kode 3. 3 angka sini jika didesimalkan akan menjadi 51 dan seterusnya. Nah, kemudian untuk plain text-nya saya masukkan nama saya HAKIKI. Kemudian proses enkripsinya akan berjalan. Nama saya plain text yang bertuliskan Haki akan dikonversi menjadi kode ASCII yang berbentuk desimal seperti demikian. Kemudian akan dikonversi lagi menjadi format hexadesimal dari ciphertext. Nah, kalau ada angka 0x dan angka sekian, ini berarti kode format hexadesimal. Nah, hasil enkripsinya akan menjadi IQL. Dan ciphertext sendiri bisa didekripsi kembali atau dikembalikan seperti semula dari hasil enkripsi menjadi plain text kembali. Caranya bersama. Ciphertext IQL ini dikonversi menjadi kode ASCII kembali, maka akan menjadi demikian. Kemudian kode hexadesimalnya setelah ciphertext decrypt akan seperti berikut, dan akan muncul kembali data plain text bertuliskan Haki. Saya jelaskan sedikit ya dari kode tersebut. Nah, tadi kan kuncinya 3E NAB dikonversi ke bentuk ASCII demikian. Nah, itu dirubah dulu ke kode biner. Nah, kode biner itu dari 51 itu ada 0011000101. Nah, sebenarnya bisa kita rubah dengan kita berkiblat pada tabel seperti berikut ini. Nah, seperti demikian. 51 itu desimalnya di sini. Atau tabel ini saja. Mana dah? Nah, ini 51, maka binernya akan muncul dengan demikian, 00110011, sama kan, dan seterusnya. Nah, kemudian proses enkripsinya menggunakan operator XOR.
tadi 3 XOR H, binernya kita tuliskan, kemudian kita operasikan akan menjadi kolom seperti ini, dan kita konversikan desimalnya kembali, dan konversi dari desimalnya kita munculkan menjadi teks ciphertextnya dari kode ASCII. Dan demikian begitu pula dengan proses dekripsi. Yang jujur saja Bapak Triawan, saya sedikit bingung dengan proses operasinya ini. Kok beda ya saya hitung dengan yang kok berbeda dari yang di aplikasi ini sama hasil hitungan saya. Mungkin ada kesalahan, tapi saya belum mengerti, Pak. Saya rasa cukup. Demikian presentasi dari saya. Jika terdapat kesalahan, saya mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.